Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ini amin. Babu adabil muallimi. Bab adab-adab muallim. Adakah? Kitabnya enggak ada ya? Saya kira sudah di-print. Sambil diringkaskan latihan nulis. Hadzal babu wasi'un jiddan. Ini bab sangat luas pembahasan. Wa qad jama'tu fihi nafaisa katsiratan, dan sungguh aku telah mengumpulkan, kata Imam An-Nawawi, fihi, di dalam bab ini banyak hal yang nafisah, jamaknya nafais, yakni berharga. La yahtamilu hadzal kitabu usyroha, yang kitab ini tidak mengandung sepersepuluhnya, jadi sangat banyak tapi ya sepersepuluhnya tidak cukup. Fa'adzkuru fihi insyaallah ta'ala nubadzan minhu, maka aku akan menyebutkan di kitab ini insyaallah nubadzan, itu bagian-bagian darinya. Jadi banyak pembahasannya, tapi kata Imam An-Nawawi ini diringkas, jadi beberapa bagian saja. Famin adabihi adabuhu fi nafsihi, di antara adab guru itu adalah adab tentang dirinya sendiri, jadi ngurus diri sendiri, adab diri sendiri. Wadzalika fi umurin, yang demikian itu adalah dalam beberapa perkara. Minha ayyaqsida bi ta'limihi wajhallahi ta'ala. Jadi antaranya adalah dia mengajar itu mengkosotkan atau mengharapkan wajhullah, yakni keridhaan Allah Ta'ala. Jadi ini penting bagi murid maupun bagi guru, melakukan ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Ta'ala. Wala yaqsidu tawassulan ila gharadin dunyawiyyin, dan dia tidak memaksudkan, tidak bertujuan dengan mengajar itu untuk mendapatkan tujuan duniawi. Kata silimalin, seperti ngajar untuk mendapatkan harta, ya, tujuannya hanya harta. Aujahin, atau mendapatkan kedudukan, kemuliaan di sisi manusia. Au syuhrotin, atau kemasyhuran supaya populer, banyak, supaya viral. Nah ini tujuan yang mestinya dihindari. Au sum'atin, atau sum'ah, supaya didengar orang. Au tamayyuzin anil asya, atau agar dia diistimewakan dari yang lain-lain, ya. Anil asbah, dari yang semisal. Di beberapa hal yang kadang ini ya agak berat, supaya tujuan ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan. Nah di sini disebut harta. Terus gimana ngajar kalau tidak digaji? Ini persoalan niat, bukan persoalan dapat duit apa enggak. Karena apa? Ya niat yang ikhlas. Masalah gaji, masalah penghasilan itu adalah persoalan yang lain. Kata dosen kami itu, ya kalau ikhlas itu perkara ini, niat, dapat sesuatu tapi bukan mencari itu, tidak. Ini yang berat kalau jadi pegawai. Kalau nggak digaji ya gimana mau. Walaupun kalau dari sisi hukum fikih boleh mengajari Al-Quran minta upah itu boleh. Jadi khawatirnya kalau tujuannya semata-mata upah, sehingga kalau tidak ada yang upah tidak mau ngajar, nah itu yang jadi masalah. Jadi ini keikhlasan tadi, harta, kedudukan, kemudian ingin terkenal, ingin didengarin orang, atau ingin diistimewakan dari yang lain yang semisal. Au takatsurin bil mustaghilina alaih al mukhtalifin, atau memperbanyak pengikut yang beraneka ragam supaya banyak yang jadi pengikutnya, muhibbin, jadi ngaji supaya banyak pengikut. Al mukhtalifina ilaih au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Ini niat ngajar. Jadi kalau nanti kalian ngajar diperhatikan, dan ini menjadi salah satu dari keberhasilan atau keberkahan ilmu itu, dilihat dari gurunya. Makanya ada di dalam kitab Syarah Al-Hikam Al-Haddadiyah, tulisan yang menulis kitabnya Imam As-Sindi, itu mengatakan kalamu ahlil ikhlas wasidqi nurun wa barokah. Perkataan orang yang ikhlas dan jujur itu adalah cahaya dan keberkahan.
Wa in kana ghairu fasih, meskipun perkataannya itu tidak fasih. Kada bagus dari sisi oratornya ndak. Nah, bagus-bagus kalimatnya tertata bagus ndak juga. Tapi muncul dari keikhlasan dan kejujuran, maka itu nurun wa barokah, cahaya dan keberkahan. Kan tetapi pandai berbicara. Tapi ya bisa menjelaskan bisa. Tapi muncul dari hati yang ikhlas itu adalah keberkahan. Ilmunya insya Allah barokah. Kemudian wa kalamu ahli riya wa takalluf zulumatun wal wahsyah. Zulumatun wa wahsyah. Perkataan orang yang riya kemudian takalluf berpura-pura, maka itu adalah zulumah, kezaliman. Kezaliman maksudnya apa? Kegelapan. Kalau tadi cahaya, ini kegelapan. Wa in kana fasihan, meskipun perkataannya itu fasih, bagus ucapannya, bisa menata kalimat itu sedemikian rupa, tetapi muncul dari kepura-puraan, tidak muncul dari hati dan niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi para guru. Kemudian wala yashinu ilmuhu wa ta'limuhu bi syai'in minat tama'i fi rifqin tahassala lahu min mustaghilin alaih. Wala yashinu, yakni dia tidak memperdulikan ilmahu wa ta'limahu bi syai'in, ilmunya dan pengajarannya itu dengan sesuatu dari keinginan untuk memperoleh rasa belas kasihan, rasa kelemah lembutan dari orang-orang yang dia ajari itu, min khidmatin, dari pelayanan. Jadi dia tidak minta dari murid-muridnya untuk dilayani. Ini guru mestinya, meskipun nanti murid itu bagusnya nanti khidmat kepada gurunya, tapi guru tidak mengharapkan jadi khidmat. Sehingga ini jangan kemudian dipahami oleh santri, oh ini guru tidak usah diopelin. Akhirnya terbalik tadi, yang santri memperhatikan adab guru, guru memperhatikan adab santri, kadang mau ketemu. Au malin, atau harta, au nahwihima, atau yang semisal keduanya itu. Wa in qalla, meskipun sedikit, jadi sedikit pun tidak ada kepingin dilayani, dikhidmati oleh ya orang-orang yang diajarinya. Walau kana ala suratil hadiyah, meskipun itu bentuknya hadiah, jadi tidak ngarep hadiah dari santri, tidak ngarep hadiah dari siswa. Allati laula istighaluhu alaihi lama ahdaha ilaihi, hadiah yang andai kata dia tidak ngajari itu tidak akan murid itu memberikan hadiah kepadanya. Jadi hadiah itu tidak ngarep, ya, tidak ngarep. Ini kadang yang berarti berharap, namun kadang di amplopi esok ada mau lagi, atau amplopnya kurang, ini kurang, besok ada aja alasan untuk tidak datang. Ini tentunya gurunya kalau punya penghasilan. Kalau gurunya dasar kada ada penghasilan, dipikirkan ya oleh murid, ya Pak, kayak apa Anda mengundang cuma tidak ada bensinnya. Kalau ada banyak aja penghasilannya, tidak mengapa, bagus saja, karena sikap guru mestinya begitu. Kalau sugih malah ada kayak Imam Al-Laits bin Sa'ad itu, Imam Malik itu mau ongkosi murid-muridnya. Jadi bagus gitu kalau punya duit banyak itu. Ini niat yang baik ya dari muallim. Wa dalilu hadza kullihi ma sabaqa fi babi dhammi man arada bi ilmihi ghairallahi ta'ala. Dalil dari ini semuanya adalah apa yang telah disampaikan pada bab terdahulu tentang celaan bagi orang yang menginginkan keilmuannya itu, menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya itu. Minal ayati wal ahadits, dari ayat-ayat dan hadis-hadis sudah dibahas di bagian sebelumnya. Waqad sahani Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, dan sesungguhnya telah terdapat riwayat yang valid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya beliau berkata, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma, aku itu ingin bahwasanya makhluk itu mempelajari ilmu ini, ala alla yunsaba ilayya harfum minhu, agar tidak disandarkan kepadaku satu huruf pun dari ilmu itu. Ini apa ucapan Imam Asy-Syafi'i menunjukkan keikhlasannya. Aku itu ingin orang-orang itu belajar
ilmu ini, tapi tidak menyadarkan ilmu itu kepada, artinya kada usah menyambat aku gurunya, kada usah diingat bahwasanya yang ngajarin ilmu itu aku, biar aja itu pinter-pinter sendiri. Nah ini berat. Kadang kita nulis sesuatu, inginnya kan nama kita ditulis di situ. Oh ini dari si A. Namun kada ditulis, kita saring. Oh gitu diakuinya. Nah ini dalam adabnya yang nulis mestinya tidak begitu muncul perasaan, tapi adabnya yang mengutip ya mestinya dia tulis kutipan itu dari mana supaya tidak masuk sekarang ini kan plagiasi ya, plagiat, mengambil git orang diakui git seorang. Nah bagi yang diplagiat itu adabnya tidak usah protes, dia mestinya bersyukur kan, tulisan dia di copy paste, diakui orang lain, ini kebaikannya tetap mengalir kepada yang diplagiat tadi. Tapi adab yang tadi menyalin itu tetap sebutkan sumber kutipan. Ini Imam Asy-Syafi'i begitu, beliau tidak ingin disebut-sebut berjasa terhadap satu huruf pun dari tersebarnya ilmu itu. Ya Mbak ini kawakah ma'amalakan ngalih ya inginnya kita disambat ya. Wa qala rahimahullahu ta'ala, dan berkata juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, manazartu ahadan qattu 'alal ghalabah, aku tidak pernah berdiskusi kepada seorang pun ya, itu dengan maksud untuk memenangkan diskusi. Ini kadang yang berat di sini. Kalau kita ingin diskusi itu inginnya kita mengalahkan orang. Tapi Imam Asy-Syafi'i enggak begitu. Saya diskusi tidak ingin mengalahkan orang. Wa waditu idza nazartu ahadan ayyadharul haqqu ala yadai. Aku itu ingin sekali kalau aku diskusi dengan orang lain, ya, sekira kebenaran itu nampak pada orang itu. Jadi ini kadang diskusi orang sekarang dengan Imam Asy-Syafi'i beda. Kalau kita diskusi itu kan seneng ketika kawan itu salah. Kadang ada begitu kan. Ada orang lain itu salah, ya, lawan diskusi salah. Nah itu kita bisa muncul rasa gembira itu. Kesempatan menyemes. Ibarat main poli itu kayak gitu. Nih, keliru itu ya, kesempatan dicemes berarti ini tidak bisa dan seterusnya. Nah jangan begitu. Etika berdebat diskusi itu kita ingin lawan diskusi kita ini muncul ya dia itu betul, sehingga tidak usah susah-susah lagi diskusi. Jangan suka orang itu terpeleset dari kebenaran terus kita kuya-kuya salah padahal semua orang bisa jadi tersalah. Jadi kata Imam Syafi'i, aku berdiskusi itu begitu. Jadi ingin orang itu betul. Waqala, dan beliau juga berkata, ma kallamtu ahadan qattu illa wadittu ayyuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana. Tidaklah aku berbicara kepada seorang pun kecuali aku itu ingin dia ini diberikan taufik, ditunjukkan ke jalan yang benar, wa yu'ana, dan dia ini ditolong oleh Allah Ta'ala, dapat i'anah dari Allah Ta'ala. Munculkan ini ya dalam dakwah ini, munculkan, bukan muncul kita ngomong ini agar kitanya yang tadi jadi terkenal, kita ingin hebat tapi munculkan yang lawan bicara kita ini, para jamaah itu kita munculkan keinginan agar mereka itu diberikan petunjuk ke jalan yang benar, ditolong oleh Allah Ta'ala. Sikap seperti ini penting di dalam ngajar, dalam dakwah. Karena hati itu ya bisa didekatkan dengan sikap itu. Kalau hatinya sudah menjauh, ini ngambil posisi berlawanan, gimana Allah mau satukan hati-hati itu? Belum apa-apa sudah antipati. Oh ini kadang mungkin paham ini kalau dijelasin. Ini kadang mungkin sepakat. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, ya memang sulit dalam dakwah, dalam kontak, dalam apapun berbicara kepada orang itu. Inginkan kebaikan pada orang itu, ingin agar orang itu ditolong Allah Ta'ala. Wa yakuna alaihi riayatu minallahi wa hifdzun, dan adalah agar orang itu mendapatkan riayah, diurusi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga Allah Ta'ala. Nah ini kata Imam Syafi'i adab-adab beliau, makanya beliau menjadi guru ya, murid-muridnya banyak yang berhasil. Salah satunya karena Allah tolong. Bukan berarti imam-imam yang lain tidak seperti ini, tidak juga. Ya qadha dan qadarnya Allah juga. Ya murid-murid Imam Syafi'i sampai sekarang ini masih banyak. Wa Nabi Yusuf rahimahullahu taala,
Dari Abu Yusuf rahimahullahu taala qol, beliau berkata, Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah dan belajar ke situ, karena Imam Syafi'i lahir itu bertepatan dengan Imam Abu Hanifah wafat di tahun yang sama. Nah, Abu Yusuf ini salah satu murid Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, ya kaum, uridu bi'ilmikumullaha, wahai kaum, wahai manusia, inginkanlah dengan ilmu kalian itu keridhaan Allah. Jadi kalau kalian baik ini ngajar maupun belajar, tujuannya itu ya tujulah keridhaan Allah dengan ilmu itu. Di Al-Qur'an kan Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah, wabtaghi maknanya utlub, carilah dalam apa-apa yang Allah berikan kepada engkau. Allah berikan apa kepada engkau ini, apa saja, cari negeri akhirat, yakni al-jannah. Jadi kalau orang dikasih harta, gunakan harta itu mencari kebahagiaan di akhirat, mencari penghidupan di akhirat kelak. Termasuk diberi ilmu. Ilmu untuk apa? Ya ilmu alat untuk apa? Pertama, bisa kita manfaatkan untuk amal kita supaya baik. Yang kedua, bisa sodakoh ngajar itu bentuk sodakoh, termasuk ya punya himmah agar ilmu itu bisa terlaksana dalam kehidupan manusia, sebagaimana Rasulullah SAW tidak cukup dirinya sendiri, tapi juga masyarakat itu merasakan rahmat dengan diterapkannya ya hukum-hukum Allah Ta'ala. Itu masuk dalam kategori ini, uridu bi'ilmikum Allah, inginilah oleh kalian dengan ilmu kalian itu Allah Ta'ala. Fa ini lam ajlis majlisan qattu an wifihi an atawadoa. Sesungguhnya tidaklah aku duduk di satu majelis yang di situ aku berniat untuk tawadhu. Tawadhu itu merendah diri kepada Allah Ta'ala, tidak sombong. Illa lam akum hatta a'luwahu, kecuali aku tidaklah berdiri dari majelis itu hingga aku itu menjadi orang yang paling tinggi di antara mereka. Jadi kalau niatnya tawadhu, insya Allah Allah berikan ketinggian. Di dalam riwayat itu, siapa yang tawadhu Allah akan angkat derajat. Walam ajlis majlisan qattu an wifihi an a'luwahu, dan aku tidaklah duduk di suatu gak pernah duduk dalam majelis di mana aku berniat untuk menjadi orang yang paling tinggi dari mereka, illa lam akum hatta aftadhiha, melainkan aku tidak berdiri dari majelis itu hingga aku itu terbuka kedok kejelekannya. Jadi kalau ingin berharap-harap justru bisa Allah bukakan kekurangannya. Tapi ingin tawadhu justru Allah tinggikan derajat. Ini masalah niat ini tadi. Ini rupanya pengalaman dari Imam Abu Yusuf, pengalaman sehingga beliau ceritakan begitu. Kita ini kan kadang jarang memperhatikan diri kita sendiri. Coba kita renungkan apa yang kita lakukan, apa yang Allah berikan. Nah itu kalau kita renungkan itu ya gak usah merenungkan orang lain. Kalau kita berbuat begini, kondisi hati kita begini, terus apa yang Allah berikan ke kita. Ya. Insya Allah kalau itu direnungkan itu bagus, karena ya Allah balas perbuatan kita itu, tidak hanya di akhirat, di dunia, entah itu dengan balasannya itu kelihatan secara real atau balasannya kadang sekedar maknawi. Misalnya dalam hadis misalnya an-nadratu sahmun min sihamil iblis al-masmum, pandangan mata itu adalah satu anak panah di antara anak panah iblis yang beracun. Jadi melihat gitu ya, melihat aurat, melihat yang diharam. Terus Rasulullah katakan dalam hadis itu, barang siapa meninggalkannya, yakni meninggalkan pandangan yang haram itu, Allah akan ganti dengan apa? Dengan merasakan manisnya iman yang ada dalam hati dia. Nah, coba itu, jangan mencoba melihat yang haram ya. Ada sesuatu yang haram, coba tahan. Sebetulnya ingin melihat, ingin melerek, tapi coba tahan dan rasakan itu. Rasul tidak bohong, dalam hati ada rasa nyaman insya Allah daripada menuruti pandangan itu. Jadi ibadah itu kalau betul-betul diresapi itu nyaman insya Allah. Bayar zakat, coba renungkan, keluar duit bisa nyaman hati. Nah itu balasan yang sifatnya maknawiyah. Nah, ini termasuk yang dicontohkan oleh Imam Abu Yusuf tadi.
dari perasaan hati saja, merasa sombong dengan merasa ingin tawadhu dengan ingin meninggikan diri itu, beliau lihat hasilnya berbeda, Sehingga kalau kita ternyata kok ada yang kurang pas, itu mungkin nggak enak, mungkin ada sesuatu yang salah kita itu menata hatinya, atau kita ini perbuatan kita ada yang melanggar. Kalau ternyata tidak ada semuanya, ya bersyukurlah. Ya, mungkin itu Allah ingin mengangkat derajat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau pernah sakit, ya, beliau pernah ada sesuatu mungkin ya lapar, beliau pernah. Itu bukan berarti Nabi berdosa, enggak. Tapi itu Allah memang kasih ujian yang berat itu pada para Nabi dan para Rasul. Fungsinya untuk apa? Mengangkat derajat beliau. Kalau kita dikasih ujian, bisa jadi fungsinya mengingatkan kita atau menghapus kesalahan kita. Kita punya kesalahan, Allah hapus itu dengan kesulitan kita. Atau kita ini amalnya kurang, kalau di dalam hadisnya begitu, amalnya kurang. Tapi Allah ingin tempatkan di tempat yang tinggi, maka dikasih bala. Dikasih bala. Makanya ada hadis idza ahabballahu qauman ibtalahu. Kalau Allah cinta pada satu kaum, asal kaumnya ini soleh, maka dikasih ujian. Kalau dia ridho, maka dia dapat keridhaan Allah. Nah, ini contoh perkataan Imam Abu Yusuf. Wa minha ayyatakhallaqo bil mahasin. Di antara yang mesti ada di dalam diri seorang guru itu adalah dia hendaknya memiliki akhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Allati warada syar'u biha, yang syariat telah menyebutkan akhlak-akhlak. Wa hatha 'alaiha, dan memotivasi untuk memiliki akhlak itu. Wal khilalil hamidati wasyiyami al-murdiyah allati arsyada ilaiha minat tazahhudi fid dunya, dan persoalan-persoalan terpuji, tampilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ya, perilaku dari apa yang ditunjukkan dari misalnya sikap zuhud terhadap dunia, tazahud fit dunya. Zuhud ini bukan berarti tidak mau dunia, enggak. Kalau guru kita menyebut zuhud itu adalah geting donyo, kata orang Jawa itu, geting donyo, benci terhadap dunia. Padahal ya tidak begitu. Zuhud itu adalah menjadikan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih dia siqah, lebih dia percayai daripada apa yang ada di tangannya. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, zuhud, lebih yakin apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kemudian wa taqalluli minha, ya, menyedikitkan dari dunia itu. Kalau di Hidayatul Azkiya itu ya hidup itu secukupnya aja lah dari urusan dunia itu. Tidak usah bermegah-megahan, bernyaman-nyaman, tidak usah ya. Kalau Allah kasih ya dinikmati aja sudah. Ya, makanan misalnya ya. Makan kadang kan orang yang dituruti itu nafsu. Harus nyaman benar. Padahal sebetulnya kalau sehat Allah beri ini semuanya nyaman. Harus mahal ya, tidak begitu. Yang bikin kadang kehidupan itu berat itu kan ngikuti gaya orang, punyanya sedikit, inginnya itu seperti gaya orang lain. Nah itu yang berat. Maka dengan sikap zuhud ini insya Allah tidak begitu. Kalaupun ada duit katanya untuk bernyaman-nyaman ini kadang menghabiskan waktu yang banyak. Masak gitu, sulit betul gitu. Makannya setumat, sebentar selesai makan. Membikinnya itu lama betul gitu. Karena apa ya? Menyulitkan diri. Padahal kalau punya duit tinggal beli sekarang ini kan. Nah, kalau bikin yang sederhana aja, tidak terlalu berat, dan menyusahin diri. Wa adamil mubalati bifawatiha, dan tidak begitu perhatian dengan sesuatu yang dia luput darinya. Tidak berhasil, ini mau dapat target duniawi ternyata tidak berhasil, ya tidak usah terlalu diperhatikan. Ini kadang yang yaitu sikap zuhud tadi, meletakkan dunia di dalam hati, sehingga kalau tidak berhasil itu kegagalan ini seolah-olah berat sekali, bisa stres atau kehilangan sesuatu, orang yang dicintai ya. Kemarin kita baca berita dokter yang bagus ya, dokter THT hidup di bawah kolong jembatan di Malang, di mana itu, kota Jawa sana ya. Jadi sukses, istrinya dokter awalnya, anaknya itu juga ternyata istri dan anak semata-watangnya meninggal kecelakaan. Setelah itu dia itu yang awalnya ya sukses lah, akhirnya mungkin agak ini ya, akhirnya ya hidup di bawah jembatannya, tidak bisa tahan, punya rumah punya ini tidak, ini lagi mungkin sedih sekali, sedih mestinya ya, tetapi ya tadi
harusnya banyak hal yang bisa dilakukan. Kata orang sekarang move on lah. Move on, kalau mau nikah ya banyak yang dinikahi. Ya, kalau mau melupakan itu dia ingat Allah berikan ilmu ya, tanggung jawab ya, dia bisa bermanfaat bagi orang-orang yang sakit atau banyak ibadah yang lain, meskipun itu ya pilihan dia hidup seperti itu ya, tidak ganggu orang ya tidak apa. Jadi hal-hal yang luput dari kita tidak bisa kita raih ya, kita berusaha tidak usah terlalu banyak perhatian. Makanya dengan konsep ini orang Islam itu nyaman hidupnya. Wasakhai ya, wasakhai wal judi. As-sakha dan al-jud ini kurang lebih sama maknanya, yakni punya sikap kedermawanan, wa makarimil akhlak ya. Kemudian juga akhlak yang mulia, wa talaqatil wajhi, wajah yang berseri, min ghairi hurujin ila haddil khala'ah. Ya, berseri tapi tidak keluar hingga jadi batasan khala'ah, cabulan. Berseri-seri tapi berseri mesum, berseri-seri yang ya, mungkin tidak bagus. Jadi usahakan seperti itu, mengikuti Rasulullah. Wajah berseri itu termasuk sodakoh, bahwa ayyalqa wa antalqa akhaka biwajhin talqin, dan engkau bertemu dengan saudara engkau dengan wajah yang berseri, itu termasuk al-ma'ruf, kebaikan. Tentunya ini kalau ke orang-orang taat. Pada pelaku maksiat tidak usah berseri, itu tidak usah. Jadi tunjukkan wajah datar aja gitu. Supaya apa? Supaya tahu itu bentuk kita tidak ridho dengan kemungkaran. Kalau pelaku kemungkaran kita berseri-seri senang itu ya tidak seharusnya begitu. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu salamnya tidak usah diucapkan kepada, kalau di situ orang wanita tidak nutup aurat, jangan diucapkan salam kepadanya. Itu di kitab fikih begitu ya. Jadi ini dalam konteks dakwah. Kalau orangnya tidak tahu mungkin ya masih bisa untuk pendekatan, untuk memberitahu tadi. Oh ini aurat ditutup. Kemudian wal hilmi, bersikap lemah lembut, was sabri, sabar, wa tanazzuh antani il iktisab, menghindari atau membersihkan diri dari pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang kurang pantas. Wa mulazamatil wara', membiasakan untuk sikap warok. Warok itu menghindari dosa, termasuk menghindari hal-hal yang tidak baik, yang makruh tinggal, yang syubhat tinggalkan. Itu sikap warok. Wal khusyuk, bersikap khusyuk. Wasakinah wal waqor, tenang dan berwibawa. Jadi enggak gojekan aja enggak. Canda-canda yang tidak karu-karuan. Nah itu perlu dihindari guru itu. Wat tawadhu wal khudu', sikap tawadhu. Khudu' itu merendah diri tadi ya, merendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Bukan rendah hati lah, bukan rendah diri. Wajtina bil dhahiki, menjauhi tertawa-tawa. Kalau di beberapa kitab banyak tertawa itu mengeraskan hati gitu. Sehingga ya tidak usah banyak tertawa-tawa. Wal iksari minal mazhi, menjauhi banyak mazhi wa mulazamatil adabi syar'i. Kemudian melazimi adab-adab syariah al-zahirah wal khafiyah, yang zahir dan yang tersembunyi. Katanzifi bi izalatil ausah, seperti membersihkan diri dengan menghilangkan kotoran. Ada yang kotor dibersihin. Wa tanzifil ibti, membersihkan ketiak. Ini disebut oleh Imam Nawawi. Apalagi kalau sudah tidak mandi, ketiak bulunya tidak pernah dibersihin. Kalau bisa dicabutin itu bulu ketiak. Apalagi yang lebat itu, karena dibiarin dia bau, ganggu teman. Wa izalatir rawaihi al-karihah, menghilangkan bau-bau yang tidak disukai. Kalau ada minyak harum, pakai minyak harum. Kalau enggak, sering mandi atau sering dicuci itu ketiak ya. Tempat-tempat yang bau itu dicuci, kasih sabun. Jadi wa ijtina bi rawaihil makruha wa tasrihil lihyah, mengatur jenggot ya. Kalau ada jenggot jangan dibiarkan serabutan, dirapikan. Kalau Imam Syafi'i paling segenggam aja lah, segenggam potong. Kalau jenggotnya sedikit ini kadang kalau dibiarkan lebih itu kesana kemari itu arahnya. Kayak sapu ijuk yang sudah lama itu tidak rapi lagi, maka dirapikan. Wa minha al-hadzaru minal hasad war riya. Di antara yang wajib juga bagi para guru itu adalah berhati-hati dari sikap hasad, dengki, war riya, dan ingin dilihat orang.
wal ijabi, ujub ya, merasa baharatnya, wahtiqarin nas, memandang rendah manusia, wa ingkanu dunahu, meskipun manusia itu di bawah dia kedudukannya, bidarajatin, yakni derajat orang lain tadi di bawah dia tapi dia pandang rendah. Nah ini tidak boleh. Wa hadhihi adwaun wa amradun yubtala biha katsiruna min ashabil anfusil khasisan. Dan ini adalah obat-obat dan penyakit-penyakit yang banyak orang dari orang yang memiliki jiwa yang rendah itu banyak yang yubtala biha, yang diuji dengannya. Balak ya. Balaknya para guru itu kadang di sini. Karena posisinya dianggap tinggi akhirnya meremehkan orang dan sifat-sifat yang buruk.